Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 15. Tafsirnya, dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, maksudnya berzina, di antara wanita-wanitamu, maka persaksikanlah mereka itu kepada 4 orang saksi di antaramu, maksudnya di antara laki-lakimu yang beragama Islam. Maka jika mereka memberikan kesaksian terhadap perbuatan mereka itu, maka tahanlah mereka itu, atau kurunglah dalam rumah, dan laranglah mereka bergaul dengan manusia, sampai mereka diwafatkan oleh maut, maksudnya oleh malaikat maut, atau hingga Allah memberi bagi mereka jalan lain, yakni jalan untuk membebaskan mereka dari hukuman semacam itu. Demikianlah hukuman mereka pada awal Islam, lalu mereka diberi jalan lain yaitu digantinya dengan hukum dera sebanyak 100 kali, serta membuangnya dari kampung halamannya selama setahun, yakni bagi yang belum kawin, dan dengan merajam wanita-wanita yang sudah kawin. Dalam hadis tersebut, bahwa tatkala hukuman itu diumumkan, bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terimalah daripadaku, contohlah kepadaku karena Allah telah memberikan bagi mereka jalan lepas. Hadis riwayat Muslim. Ayat 16. Tafsirnya. Dan mengenai 2 orang, dengan huruf nun, yang memakai atau tanpa tasydid, yang melakukannya, maksudnya perbuatan keji, yaitu berzina atau homoseksual di antara kamu, maksudnya kaum lelaki, maka berilah mereka hukuman, dengan mencela dan memukul mereka dengan terompah. Kemudian jika mereka bertobat daripadanya, dan memperbaiki perbuatan mereka, maka tinggalkanlah mereka, dan jangan disakiti lagi. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat terhadap orang yang sadar, lagi Maha Penyayang kepadanya. Ayat ini telah dihapus atau dimansuk hukumnya dengan ayat had, jika yang dimaksud karena berzina. Demikian pula menurut Syafi'i, jika yang dimaksud karena homoseksual. Hanya, menurutnya pula, orang yang dikerjai, tidaklah dirajam walaupun telah beristri, hanya dipukul dan diasingkan. Bahwa yang dimaksud itu homoseksual lebih kuat, dengan alasan adanya domir tatsniyah huma, dan lain-lain. Menurut golongan yang pertama yang dimaksud dengan kedua mereka itu ialah pezina yang laki-laki dan yang perempuan. Tetapi pendapat ini ditolak oleh golongan Syafi'i dengan penjelasan yang diberikan kemudian dengan hubungannya yang berkaitan dengan domir laki-laki, dan berserikatnya kedua mereka dalam menerima hukuman, bertobat dan diisolir. Dan ini khusus bagi pihak laki-laki, karena sebagaimana kita ketahui bagi pihak wanita ialah tahanan rumah. Ayat 17. Tafsirnya. Sesungguhnya tobat di sisi Allah, yakni yang pasti diterima di sisinya berkat kemurahannya ialah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, atau maksiat, disebabkan kejahilan, menjadi hal, artinya tidak tahu bahwa dengan itu berarti mendurhakai Allah. Kemudian mereka bertobat dalam waktu dekat yakni sebelum mengalami sekarat, maka mereka itulah yang diterima tobatnya oleh Allah, artinya diterimanya tobat mereka, dan Allah Maha mengetahui akan makhluknya, lagi Maha bijaksana, mengenai tindakannya terhadap mereka. Ayat 18. Tafsirnya. Dan tidaklah dikatakan tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, atau dosa, hingga ketika ajal datang kepada salah seorang mereka, dan nyawanya hendak lepas, lalu dikatakannya ketika menyaksikan apa yang sedang dialaminya, sesungguhnya saya bertobat sekarang, karena itu tidaklah bermanfaat dan tidak akan diterima oleh Allah tobatnya. Dan tidak pula orang-orang yang mati sedangkan mereka berada dalam kekafiran, yakni jika mereka bertobat di akhirat sewaktu menyaksikan azab, maka tidak pula akan diterima. Mereka itu kami siapkan atau sediakan, bagi mereka siksa yang pedih yang menyakitkan. Sadaqallahul azim.